Ketika seseorang bertanya apa senjata terbaik, alat powerful, alat paling manjur untuk menciptakan propaganda, untuk menciptakan, untuk memonopoli, untuk memanipulasi orang terbaik dalam sejarah umat manusia, maka jawabannya adalah agama. Teman-teman, satu hal yang harus Anda ketahui bahwa sejak awal agama dan kekuasaan itu berjalan berdampingan, Pak. Mereka berjalan beriringan gitu. Bahkan di peradaban Mesir kuno itu Firaun atau raja itu sudah dianggap sebagai dewa gitu. Di Roma, kaisar itu bukan hanya sebagai pemimpin politik, akan tapi juga sebagai pemimpin spiritual. Sehingga dalam hal ini, dalam konteks ini, agama itu seringkali dijadikan alat kendali oleh para penguasa, oleh para kaisar untuk membentuk masyarakat yang tunduk dan patuh. Sehingga masyarakatnya rela mati, mereka rela peperangan demi raja. Bahkan masyarakat rela menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada raja. Kenapa? Karena pada waktu itu raja dianggap sebagai titisan Tuhan, titisan dewa gitu. Nah, dan satu hal yang harus kalian ingat bahwa hampir seluruh peristiwa kelam di dunia ini pasti semuanya melibatkan atau dilakukan atas nama agama. Peperangan, genosida, kolonialisasi, itu kan pada dasarnya semuanya dilatar belakangi oleh kepercayaan gitu. Goal, glory, gospel. Coba Anda bayangkan berapa miliar orang yang mati karena agama, Pak. Mereka membunuh atas nama Tuhan, mereka mati karena Tuhan. Apakah Tuhan bahagia melihat anak-anak menderita, melihat anak-anak melarat, miskin, melihat anak-anak terpuruk, orang tuanya dipenggal, pertumpahan darah di mana-mana? Apakah Tuhan bahagia? Enggak. Masyarakatnya diiming-imingi surga, masyarakatnya terus didoktrin supaya tunduk dan patuh terhadap sang raja. Nah, dan yang paling berbahaya dari pengaruh agama itu adalah perbudakan pikiran. Karena gini Pak, ketika tubuh kita diperbudak, maka kita masih bisa memberontak. Tapi ketika pikiran kita sudah diperbudak, maka tidak akan pernah tahu bahwa kita sedang dijajah. Teman-teman, kalau kita tarik ke belakang di awal abad 19, tepat setelah revolusi industri, kita semua tahu bahwa pada masa itu, terutama di Eropa gitu, ya terjadi perkembangan industri yang sangat signifikan sehingga lonjakan teknologi dan mesin-mesin itu akan perlahan menggantikan tenaga manusia. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang menikmati hasil? Jawabannya adalah kaum kapitalis atau kaum borjuis. Mereka yang punya modal, mereka yang punya uang dan punya power. Sementara masyarakat proletar atau kaum-kaum buruh ya mereka hidup dalam keterpurukan, mereka hidup dalam ketertindasan, Pak. Mereka kerja 12 sampai 16 jam per hari, bahkan anak-anak itu harus dan disuruh bekerja. Maka kemudian disinilah lahirlah lembaga-lembaga seperti sekolah, ya tujuannya apa? Untuk menghasilkan kaum buruh yang tunduk dan patuh. Dan kurang lebih di masa-masa inilah ketimpangan sosial modern lahir. Dan ironisnya teman-teman, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang tertindas dan terpuruk, kaum-kaum kapitalis ini, kaum-kaum borjuis ini, ya mereka berkoalisi, mereka beraliansi dengan institut-institut dan lembaga-lembaga agama. Tujuannya apa? Ya untuk mengendalikan pikiran masyarakat. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, dari awal manusia itu memang sangat mudah dikelabui kalau sudah dibenturkan dengan kepercayaan, Pak. Sehingga dalam hal ini agama itu dijadikan alat propaganda untuk membuat masyarakat patuh dan tunduk. Masyarakat terus didoktrin, mereka terus dijejali bahwa miskin itu sama dengan takdir Tuhan, miskin itu adalah ujian dari Tuhan. Dan barang siapa yang sabar maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang melawan maka dia sama dengan melawan Tuhan. Jadi agama pada waktu itu dijadikan mesin propaganda oleh para kaum kapitalis untuk membentuk kesadaran palsu. Karena daripada masyarakatnya sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi, maka kaum kapitalis ini lebih baik mengajak masyarakat untuk ibadah, untuk taat kepada Tuhan, untuk menghilangkan isu propaganda kaum borjuis.
Dan teman-teman, kalau kalian berpikir bahwa sistem perbudakan seperti ini telah hilang, maka kalian keliru, Pak. Karena faktanya, sampai hari ini, sistem perbudakan agama itu tidak pernah benar-benar hilang. Akan tetapi berkembang dan berevolusi menjadi lebih modern dan lebih halus. Kita tidak sulit hari ini melihat orang-orang yang jualan agama. Mereka jual air doa, mereka jual garam rukiah, mereka buat industri ceramah, mereka mengatasnamakan agama demi kepentingan politik, dan semuanya dilakukan atas nama agama. Dan ironisnya, Pak, umat-umat beragama itu mereka lahir dan berkembang dijejali doktrin-doktrin, sehingga umat-umat beragama itu sangat rentan dengan satu penyakit, yaitu fanatik. Dan Nabi Muhammad itu sangat tidak suka terhadap al-asobiyah, Pak, fanatik. Dan hari ini kalau kita lihat data, bahwa kita tidak sulit menemukan bahwa negara-negara paling miskin, terbelakang, dan tertinggal itu lahir dari negara-negara yang paling banyak berdoa dan paling banyak beribadahnya. Artinya ada yang salah dengan umat beragama. Apakah saya benci agama? Enggak. Tapi saya benci orang-orang yang diperbudak oleh agama, dan saya benci terhadap orang-orang yang mengatasnamakan agama demi kepentingan politik. Terima kasih, saya Ahmad Ramdhani. Salam Masyarakat Baru.